Halo, selamat datang di season 2 Bicara Bandar. Senang sekali udah satu season berlalu tahun 2020 kita sama-sama sharing mengenai market, mengenai pergerakan bandar dan perubahan yang terjadi semasa pandemik COVID-19 di bursa saham. Dan tahun ini akhirnya saya memutuskan untuk membuat ada season 2 dari Bicara Bandar tahun 2020, di mana dalam 3-6 bulan ke depan saya akan sharing kembali bersama tentang kondisi market sambil sharing pembelajaran, pengalaman yang saya sendiri pelajari, dan mungkin teman-teman juga kalau punya pertanyaan, mau punya sharing, selalu bisa diberikan di kolom komentar yang akan dibahas di sesi Q&A di episode-episode berikutnya. Seperti itu. Jadi untuk tahun ini, untuk awal tahun ini, untuk podcast pertama episode 1 ini, saya akan membahas mengenai stock market 2.0, yaitu kurang lebih ini misal peresmian dari perubahan bursa saham yang memang semakin hari semakin semakin hari semakin menjauhi bursa saham yang mungkin diketahui oleh para senior-senior 5-10 tahun yang lalu atau bahkan 2 tahun lalu sebelum pandemik. Bursa saham semakin berubah. Itu sebabnya awal tahun ini kami mengangkat topik stock market 2.0, yaitu bursa saham yang berbeda, yang sudah berbeda dari tahun lalu, yang tentunya perbedaan ini mengajarkan kita banyak hal, tapi juga membuat resah banyak orang. Resah banyak orang yang mungkin akan merasa dirinya tergusur, atau pengetahuan tereliminir karena stock market 2.0, yang dimana bandar merubah stock market bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, merubah stock market menjadi stock market yang kita ketahui sekarang. Jadi itu topiknya. Juga saya akan sedikit membahas mengenai endorse artis yang juga heboh di minggu ini, komentar saya dan kurang lebih bagaimana kita menyikapinya. Oke, kurang lebih itu yang akan share. Mari kita mulai. Oke, langsung aja. Seperti dibahas tadi, kita di sini akan membahas tentang stock market 2.0, bursa saham yang baru, stock market yang baru, yang meninggalkan banyak hal yang dulu dianggap sebagai kebenaran. Dulu dianggap sebagai pattern bagaimana bandar menggerakkan harga saham, seperti itu. Jadi banyak perubahan yang terjadi. Tentunya yang selalu kami bahas, perubahan pertama adalah diputusnya hubungan antara bursa saham, pergerakan harga saham dengan ekonomi. Ekonomi kita tahu karena pandemi COVID-19, ekonomi lockdown, ekonomi terpaksa hancur. Kalau pakai stock market 1.0, ketika ekonomi hancur, bursa saham akan harus hancur. Karena karena dianggap stock market adalah turunan dari ekonomi, profile picture dari ekonomi stock market. Tapi tentunya kita tahu di zaman baru ini profile picture nggak harus sama dengan kondisinya. Bahkan bandar melihat kondisi lockdown yang terjadi di berbagai negara, itu bursa saham itu nggak sebaiknya dijadikan cerminan dari ekonomi lagi. Bandar menganggap bursa saham sebaiknya jadi solusi dari mandeknya ekonomi. Ekonomi yang berhenti, ya sudah, waktunya kita menukar uang dan saham di bursa saham. Toko Anda tutup, jual toko Anda, masukkan ke pasar saham. Bisnis Anda sepi, jual bisnis Anda, masukkan ke bursa saham. Anda nggak punya kerjaan, keluarkan tabungan Anda, masukkan ke bursa saham. Jadi solusi. Stock market muncul sebagai solusi dari kehancuran ekonomi, bukan cerminan lagi. Kayak gitu, bukan cerminan lagi dari ekonomi. Di sini juga kita lihat, di masa kehancuran ekonomi di berbagai negara, bahkan ini di Asia aja, bursanya terbang-terbangan. Amerika ekonominya sempat minus 30,
di tahun 2020 bursanya all time high. Jadi ini adalah era baru di mana hubungannya memang sudah selesai. Jadi tahun lalu kami mengatakan ekonomi sudah dihapus dari bursa saham. Jadi faktor ekonomi sudah nggak ada lagi. Kita nggak usah lagi mention tentang ekonomi naik, ekonomi turun segala macam, karena bandar sudah memutuskan untuk nggak pakai lagi ekonomi untuk hal-hal seperti itu. Ini baru. Kalau Anda dengar saya pribadi ngomong 2 tahun lalu, saya masih bahas ekonomi. Nah, masih bahas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, masih melihat data. Cuman kan, ya ini stock market 2.0, semuanya dirubah oleh bandar, dunia berubah, bursa saham pun akan berubah. Kayak gitu. Dan ini tentunya sudah berkali-kali disebutkan di luar negeri pun. Ini salah satu headline dari Business Week, Bloomberg Business Week. In this time, it's important to remember the stock market is not the economy. Apa yang bisa kita ambil sebagai investor adalah berhenti menghubung-hubungkan ekonomi dengan bursa saham. Kayak gitu. Fokusnya itu, kita nggak usah gimana kalau ekonomi pulih, gimana kalau ekonomi runtuh, nggak usah dipikirin lagi. Kayak gitu. Sama kayak Anda nggak usah mikirin kalau di luar hujan harga saham naik atau turun, begitu juga dengan ekonomi. Nggak usah pikirin lagi ekonomi gimana, fokusnya langsung ke harga saham. Fokusnya langsung ke bursa saham. Fokusnya langsung ke pergerakan bandar. Seperti itu. Fokusnya langsung ke pergerakan bandar, nggak usah lagi mikir yang aneh-aneh tentang ekonomi, pertumbuhannya gimana nanti kalau U-shape, V-shape dan lain-lain, pemulihan ekonomi itu urusan ekonom, itu urusan Sri Mulyani, bukan lagi urusan kita. Kayak gitu. Itu hal pertama yang kita pelajari. Kenapa saya selalu menekankan ini? Supaya Anda nggak pusing. Supaya Anda nggak usah pusing nggak usah pusing memikirkan yang aneh-aneh, karena bursa saham sendiri sudah ada banyak tantangannya. Bursa saham udah penuh tantangan, sekarang harga saham dibuat seperti roller coaster, kebebasan bandar yang menaik turunkan harga kapan aja, itu aja udah berat. Ngapain kita tambah faktor yang nggak ada hubungannya. Kayak gitu. Bahkan ini Business Week juga melaporkan, just like the sport, betting is entertainment. I think the stock market is entertainment. I don't think there's anything wrong with that. Jadi ini salah satu statement yang terkenal bahwa bursa saham, bahkan kemarin kami ngobrol dengan perwakilan bursa yang membahas stock market 2.0 yang bursa saham bagian dari entertainment. Ini juga langkah jenius yang diputuskan oleh bandar, di mana ekonomi runtuh, buang. Tapi mereka ngelihat ada market baru. Market apa? Market entertainment. Sekarang kan film nggak ada, bioskop nggak ada, orang nggak bisa seru-seruan di luar karena lockdown. Nah, banyak hal-hal yang dari sisi entertainment, hiburan yang membuat orang semangat, deg-degan, takut, happy kayak gitu udah nggak ada. Udah nggak ada karena lockdown di semua negara di dunia. Apa yang dilakukan? Bursa saham kembali bertransformasi. Itu sebabnya sekarang harga saham naik turun secara luar biasa. Semua orang pengen ikut-ikutan, nukerin duitnya, beliin saham. Ngapain punya tabungan, gak buat happy, mendingan trading saham. Mendingan semua suntik ke bursa saham, karena ini seru-seruan, bukan hanya investasi, bukan hanya cari duit, bukan hanya ini kebosanan, ini juga seru-seruan, entertainment. Ini sosok yang baru. Dan nanti juga kita bahas, karena bursa saham sudah menyentuh level entertainment juga sekarang, nggak heran kalau artis-artis juga masuk ke situ. Karena itu kerjaan mereka kan. Mereka adalah di bidang entertainment. Kalau film nggak dibuat lagi, mereka masuk ke bursa saham. Itu sesuatu yang sangat-sangat wajar dan sangat alami terjadi. Bukan cuma itu sebenarnya. Yang dijadikan solusi, kita tahu yang digoreng-goreng bukan cuma harga saham di masa pandemik ini. Ada juga yang ini adalah tanaman hias. Tanaman hias juga selama tahun 2020 itu digoreng-goreng. Tanaman yang tadinya nggak kita kenal, tiba-tiba katanya harganya bisa sampai ratusan juta. Tujuannya sama, supaya orang yang suka tanaman hias, uangnya mungkin nggak bisa dipakai liburan ke luar negeri, beliin tanaman hias aja. Siapa yang kaya? Bandar tanaman hias. Sama kayak di bursa saham, yang kaya adalah bandar saham.
Jadi ini langkah jenius buat bandar untuk membangkitkan aset-aset ini. Bukan cuma itu, yang lebih gila adalah Bitcoin. Cryptocurrency, mata uang ilusi yang nggak ada gunanya ini harganya sekarang udah 500 juta lebih satu Bitcoin. Ini menarik banget karena ini menunjukkan orang udah bingung uangnya dipakai ngapain lagi, masukin aja ke bursa saham. Masukin aja ke tanaman hias, beliin aja Bitcoin. Apa hubungannya Bitcoin sama ekonomi? Yang nggak ada. Bitcoin kan buatnya pakai komputer, nggak ada urusannya sama ekonomi. Dan sekarang kita lihat semua juga udah memutus. Ngapain lagi gue kenalan sama ekonomi? Itu bukan sesuatu yang ada gunanya sekarang. Kayak gitu, jadi mencetak rekor tertingginya Bitcoin juga sama. Orang akan seru-seruan, wah harganya terus naik. Semakin gila, semakin seru, semakin deg-degan, tiba-tiba dibanting, deg-degan, naik lagi, happy. Kurang lebih di saham, di Bitcoin, semua kayak gitu. Bahkan salah satu yang juga baru terjadi hari ini adalah yang baru berita kemarin, ada Elon Musk adalah tokoh yang paling mendapat keuntungan dari bursa saham 2.0 ini, di mana dia berhasil menjadi orang terkaya di dunia per 7 Januari 2021 menyusul Jeff Bezos. Kita mungkin tahu Elon Musk siapa, ini yang saya bahas di Instagram, silakan di follow. Tapi mungkin yang Anda nggak tahu, Elon Musk ini perusahaannya sebenarnya kecil-kecil. Dia nyusul pemilik Amazon. Apakah sekarang Tesla udah lebih besar dari Amazon? Nggak sama sekali. Dari sisi revenue nggak sampai 10%-nya. Bahkan nggak sampai 5%-nya. Dari sisi untung nggak sampai 1%-nya. Bahkan dari profitabilitas juga Amazon lebih untung daripada Tesla. Bahkan kita tahu Tesla jualannya mobil. Di masa pandemik, orang nggak beli mobil. Tapi itulah kejeniusan Elon Musk. Elon Musk tahu di masa pandemik orang nggak jualan mobil. Ya ngapain gue jualan mobil? Fokusnya ngegoreng harga aja. Saham Tesla setahun terakhir naik dari $93 sampai $816 per lembar saham. Hampir naik 1000% saham Tesla. Itulah kehebatan Elon Musk. Kita tahu dia nggak visioner, ada yang bilang the new Steve Jobs dan lain-lain. Tapi barangnya mahal, mobilnya mahal, sedikit yang beli. Tapi dia ngapain gue jualan mobil? Dia jualan saham. Dia berhasil mengendorse pentingnya mobil listrik. Mobil listriknya bisa dijual, bisa jalan. Tapi itu ya cuma jualan mobil listrik, untungnya kecil jualan mobil. Fokusnya dia goreng sahamnya sampai jadi orang terkaya di dunia. Dan orang pun senang kan, dianggap wah ini solusi masa depan. Solusi masa depan, dan market cap Tesla sekarang udah $777 miliar. Seberapa besar ini? Ini adalah gambaran ketika market cap Tesla baru $659 miliar. Ini beberapa hari yang lalu. Kan masih terus digoreng harga sahamnya. Nilai Tesla $659 miliar ini setara dengan nilai perusahaan Toyota, VW, Mercedes, GM, BMW, Honda, Fiat, Ford, Nissan, Subaru disatukan. Semua perusahaan ini disatuin, nilainya kalah jauh dari Tesla, apalagi Tesla sekarang. Apakah Tesla lebih besar dari perusahaan semua ini? Enggak sama sekali. Kalau Anda ngomong penjualannya, kalau Anda ngomong profitnya, kayak gitu. Tesla penjualannya cuma $28 miliar. Perusahaan ini digabung penjualannya $1.300 miliar. Jadi 1%, palingnya 2% ya, cuma 2% dari ini. Tapi nilainya Tesla lebih besar. Itulah stock market 2.0. Yang penting adalah jualan mimpi, bukan jualan mobil. Mimpi mobil masa depan. Mimpi mobil yang bisa disetir sendiri.
Mimpi mobil listrik yang spare partnya lebih sedikit. Itu mimpi yang memang sudah jadi kenyataan. Cuman pertanyaannya, nanti 10-20 tahun ke depan, apakah Tesla akan mengalahkan semua ini? Saya yakin enggak. Karena Toyota sendiri udah mulai buat mobil listrik. VW buat mobil listrik. Mercy buat mobil listrik. Jadi saya sih yakin, ya ini keyakinan saya aja, mereka semua akan jual mobil listrik, Tesla kan seperti Tesla kayak sekarang. Kenapa ya? Tesla ya tetap mobil mahal kan, banyak saingannya. Nggak ada yang larang mereka buat mobil listrik kan. Kalaupun mobil listrik hot, bukan hanya Tesla yang bisa punya. Semua perusahaan bisa punya mobil listrik, dan kayak sekarang lagi. Ya Tesla yang mirip-mirip kayak Ferrari, mungkin kayak Mercy sekarang. Mercy mungkin sebelum zaman mobil listrik ya cuma itu. Jadi kalau ngomong bisnis, Tesla akan sulit berkembang. Apalagi katanya Apple bakal keluar. Ngeluarin mobil listrik. Tesla mungkin bisa lebih kecil market share-nya dari sekarang 10-20 tahun ke depan, atau mungkin sedikit lebih besar. Tapi nilainya itu sudah jauh lebih besar dari semua perusahaan ini disatukan. Itulah stock market 2.0. Di mana mimpi jauh lebih berharga dari mobil. Mimpi cepat kaya. Caranya goreng sahamnya terus dipom-pom. Tunjukkan diri Anda jenius, bilang kalau mobil listrik adalah masa depan dan lain-lain, terlepas dari semua buat, yang semua ini fokus buat, ini fokus ngegoreng. Jadi orang berlomba-lomba. Suaminya adik saya beberapa minggu terakhir, saya nelpon sama dia bilang, gue lagi ngumpulin saham Tesla. Saya cuma bingung, wah geleng-geleng. Dia yang setahu saya dulu nggak trading saham, sekarang udah beli saham Tesla di Amerika. Dia orang Amerika anyway. Kayak gitu. Jadi inilah stock market 2.0, di mana harga mimpi, harga ilusi itu jauh lebih besar. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan momentum itu buat cari keuntungan. Buat cari keuntungan secara maksimal, itu kita memanfaatkan ilusi itu. Dan tentunya ini juga jadi akhir dari masa-masa analisa-analisa masa lalu seperti value investing. Saya pernah bahas di video tentang Lo Keng Hong, value investing ini sukses dilakukan di tahun 80-an, 70-an sampai 90-an. Warren Buffett pernah jadi simbol dari value investing karena dia pernah jadi orang terkaya. Cuma itu sekarang orang terkaya kan Elon Musk. Jadi caranya pun udah berubah. Bahkan ini riset menarik di mana di Amerika dalam 10 tahun terakhir saham-saham yang value stock, yang valuasinya murah, sesuai prinsip value investing, bahkan tumbuh lebih kecil dari saham pada umumnya. Karena ini wajar, karena seringkali saham-saham yang undervalue itu bandarnya malas ngegoreng. Kalau bandarnya malas ngegoreng, nggak peduli valuasinya murah, harganya nggak naik. Kayak gitu. Bandarnya malas ngegoreng, ya siapa juga yang mau naikin kan? Anda boleh ngotot ini saham kemurahan, tapi kalau Anda nggak mau naikin, ya nggak naik. Kayak gitu. Dan kalah sama growth stock, saham-saham IT, saham-saham abal-abal yang tumbuh, bahkan broad market pun lebih besar dari value stock. Jadi ini adalah akhir dari masa value investing, stock market 2.0, dan kita tahu Warren Buffett orang pintar, dia pun udah nggak pakai gitu-gituan. Nah ini salah satu contohnya, Warren Buffett sekarang sahamnya itu 48% dari saham Berkshire itu 48% dari nilai saham portfolio Berkshire. Jadi setengah saham yang dipegang Berkshire ini adalah saham Apple. Apakah Apple dibeli karena value investing? Enggak sama sekali. Apple dibeli ketika dia udah jadi perusahaan raksasa. Warren Buffett nggak beli Apple 15 tahun yang lalu sebelum ngeluarin iPhone. Enggak. Apple udah jadi perusahaan nomor 1, dibeli sama Warren Buffett. Tahun lalu kita lihat Warren Buffett beli saham IPO terus dinaikin 200% ya awal IPO. Jadi semua sudah berubah kayak gitu. Dan stock market 2.0 itu jadi buat kita ini menekankan ke kita bahwa jangan lagi pakai prinsip-prinsip masa lalu. Kita buat prinsip baru, buat pembelajaran baru. Kan disruption terjadi di mana-mana kan. Sekarang juga kan kita udah nggak naik ojek pangkalan.
Karena sekarang zamannya ojek online. Anda boleh punya pengalaman indah masa lalu, ojek pangkalannya baik dan lain-lain. Sekarang udah nggak ada. Begitulah juga stock market 2.0. Hal lain yang mau saya bahas adalah ini endorse ini yang heboh juga, di mana Bro Raffi Ahmad dan Ari Lasso dipanggil BEI karena mengendorse saham MCAS. Ini juga heboh dan ini juga menurut saya salah satu turunan, salah satu transformasi dari bursa saham, di mana sekarang semua pihak itu bisa mengendorse saham, bisa ngepom-pom saham. Dan tentunya ini nggak disukai oleh banyak pihak. Saya tahu, saya setuju di situ. Bahkan saya kenal misalnya, saya tahu kondisi ini sampai dipanggil BEI dan lain-lain karena memang banyak banget orang nggak suka dengan kondisi ini. Karena banyak orang ngerasa nggak fair. Lu itu trading saham aja enggak, baru saham baru, kenapa lu ngomong didengerin banyak orang? Sementara kita tahu banyak orang, banyak komentator saham, dia udah cari sertifikasi, udah ikut ujian bahasa Inggris, ujian berbab-bab segala macam, malah nggak didengerin sekarang. Padahal dia kerjanya komentator saham, mereka kan kerjanya artis. Jadi banyak sekali orang yang memilih nggak setuju mereka di mana orang-orang dari bidang lain itu masuk mengendorse saham. Bahkan ini sudah dimulai, ini nggak dimulai sebenarnya dari sosok Ari Lasso dan Raffi Ahmad. Sebenarnya sudah dimulai, seingat saya yang ini adalah di awal November lalu adalah dimulai dengan dari Bapak Yusuf Mansur. Kayak gitu, di mana dia merekomendasikan saham Garuda walaupun rugi 15 triliun. Alasannya luar biasa. Ini alasan di artikel yang sama saat itu Pak Yusuf Mansur mengatakan perseroan seharusnya tak lagi dipusingkan oleh utang berbunga jika semakin banyak warga negara yang turut membeli saham perusahaan tersebut. Sebab rakyat tidak akan membungakan piutang yang diberikan kepada perseroan setelah membeli sahamnya. Yusuf menjelaskan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu Garuda dengan rakyat menjadi pemegang saham Garuda. Hal serupa dilakukan ketika membeli saham emiten syariah BRIS, kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa Pak Yusuf Mansur merekomendasikan Garuda. Tentunya para komentator saham, para akademisi itu akan against dengan rekomendasi tersebut. Langsung keluar berita besoknya, beda dengan Yusuf Mansur, analis minta masyarakat hati-hati beli saham Garuda. Analis akan bilang, kalau kita beli saham, duit kita nggak bisa dipakai bayar utang perusahaan. Duit kita akan uang yang pembelian kita ini diterimanya kan sama investor lain, sama yang ngepom-pom. Misalnya, kita beli saham Garuda, tentunya uang yang kita pembelian saham Garuda nggak masuk kasnya Garuda kan. Jadi analis nggak suka, kok alasan gini dipakai ngerekomen. Tapi itu kan cuma alasan. Harga saham nggak naik sama alasan, nggak naik sama pengetahuan, nggak naik sama sertifikasi. Harga saham naik ketika ada yang hajar kanan. Ada yang ngeborong, ada yang ngepom-pom. Ada orang dengan follower banyak, kompak ngeborong sahamnya. Itulah yang membuat harga saham naik. Jadi alasannya nggak masuk dengan mekanisme keuangan, nggak masuk prinsip ekonomi, ya nggak apa-apa. Sebenarnya sih fairnya seperti itu kalau menurut saya. Walaupun saya pribadi di sini, saya orang lama. Saya merasa, saya bisa aja nih, kesel nih. Gue orang lama, gue udah ngebahas saham 10 tahun lebih gitu, kalah sama orang yang artis yang baru nge-endorse. Ngomong saham seumur hidupnya baru sekali, udah dibahas di semua sudut Indonesia, udah dibahas. Tentunya banyak yang kesel. Cuma saya sih nggak milih kesel, ya udah. Kan ini udah stock market 2.0, waktunya kita berubah.
Tapi memang ya banyak akan yang nggak setuju. Karena misalnya ada salah satu senior saya, dia bisnis utamanya adalah buat sertifikat. Di mana para komentator saham disuruh ujian sama dia kasih sertifikat. Nanti sertifikat itu bisa membuat dia ngelamar kerja di bursa saham lah, di sekuritas-sekuritas. Kenapa? Karena dulu komentator saham didengar untuk merekomendasikan saham, untuk mempom-pom saham. Sekarang kalau artis masuk ngepom-pom saham, pelawak masuk pom-pom saham, dan orang-orang semua ngepom-pom saham yang udah followernya banyak, tentunya sertifikat itu nggak berguna lagi. Jadi mungkin senior saya itu salah satu pihak yang keberatan. Nggak bisa dong kayak gini. Nggak bisa diterima dong kayak gini, karena ya harus ada sertifikat. Jadi mungkin dia harapannya ya, Bro Raffi Ahmad boleh ngepom-pom saham, tapi buat dulu sertifikat ke saya. Supaya bisa dapat income bisnis sertifikasinya. Kan kurang lebih kayak gitu. Jadi memang ada bisnis-bisnis yang dirugikan, saya mengerti. Sama kayak ojek pangkalan tadi kan. Ojek pangkalan tadi. Cuma kalau ini juga belum apa-apa, dan para pelaku industri sebenarnya udah paham. Sekarang artis Korea nggak tahu Indonesia, nggak tahu saham, sekarang siap dijadikan mentor investasi. Artis Korea yang lagi hot siap dijadikan mentor investasi. Ini juga langkah untuk mempopulerkan saham. Sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya supaya uang di luaran sana yang ditabung, yang ini mungkin buat sekolah anak, semua masukin ke bursa saham, biar bisa diperebutkan bersama. Biar harga saham bisa naik. Biar goreng-menggoreng saham bisa semakin sehat, karena berapapun harga sahamnya udah naik, tetap bisa digoreng. Kan tujuannya sebenarnya itu. Jadi artis-artis yang dikenal itu semua dipanggil, diundang untuk menggoreng saham. Dan ini sudah terbukti. Bulan November dan Desember, jumlah akun baru di bursa kita itu meningkat besar-besaran. November memecahkan rekor 2 kali lipat dari bulan Oktober, 144.000 akun saham baru. Desember 221.000. Sekarang semua orang trading saham. Artinya uangnya dimasukkan ke bursa saham bisa kita perebutkan bersama. Jadi kalau kita yang trading, saya sebagai trader, saya nggak mengeluh. Walaupun mungkin sebagai komentator istilah popularitas saya berkurang misalnya, nggak apa-apa. Kan yang penting uang masuk. Harga saham bisa naik, bisa digoreng-goreng. Peluang terbuka lebar. Cuma yang kalau misalnya bisnis YouTube gitu, ya tentunya mungkin dia ini merasa terpukul. Atau bisnis rekomendasi, tentunya akan merasa terpukul. Kenapa? Karena orang nggak perlu dengar rekomendasi lagi. Dengar pom-pom aja, artisnya direkomendasikan buat seluruh Indonesia, dipom-pom dan seru-seruan di situ. Nggak usah beli stock pick lagi 500.000 per bulan. Kayak gitu. Jadi berbagai rekor menunjukkan bursa saham seperti itu. Dan ternyata yang saya kaget, ternyata Pak Loh Keng Hong pun terusik dengan bisnis influencer ini. Saya rasa dia cukup secure, tapi ada berita dia terusik. Kayak gitu. Jadi, tapi pertanyaannya, mungkin pertanyaan terakhir adalah, apakah ini fair? Apakah para artis, para orang-orang yang nggak kenal saham, itu layak merekomendasikan saham? Saya tahu setiap orang yang ditanya, kalau orang yang bisnisnya jualan sertifikat, tentunya bagi dia nggak fair. Harus punya sertifikat dulu. Kalau orang yang jualan, misalnya jualan itu seminar teknikal, dia bilang harus dicoret-coret dulu grafiknya, baru lu boleh rekomendasi. Kalau analis fundamental bilang, lu harus baca dulu laporan keuangannya, baru lu ngepom-pom. Cuman kalau saya pribadi saya ngerasa bedanya apa sih? Contohnya, ini saya cerita pengalaman saya, ini jauh, hampir 7-8 tahun yang lalu. Bahkan saya waktu itu belum buat workshop, belum buat YouTube, hanya nulis kayak gitu. Waktu itu saya bergabung dengan salah satu grup di ini, grup untuk menggoreng satu saham, ya saya hanya pasukan kecilnya kayak gitu. Waktu itu saya diminta, lu tolong pom-pom saham ini. Taruh di website lu, taruh di ini, diiklankan, dan lain-lain.
Diminta kayak gitu. Sahamnya udah ada, perintahnya udah ada, rekomendasinya beli. Tolong ajak sebanyak mungkin orang buat analisa sebaik mungkin untuk membeli saham ini. Jadi saya nggak punya pilihan. Hal yang sama juga terjadi di misalnya para analis-analis di sekuritas. Ada waktunya bosnya bisa bilang, tolong rekomen dong saham ini, tolong rekomen beli saham ini. Kan itu sama tujuannya. Jadi saya mau tarik garis kayak apapun, saya mau lihat asingnya gimana, bandarnya gimana, fundamentalnya gimana, perusahaannya beneran atau enggak, apapun yang saya lihat, tugas saya cuma satu. Tugas saya adalah memberikan rekomendasi beli buat saham itu. Itu dilakukan oleh saya dulu, pernah saya lakukan. Itu dilakukan oleh para analis, komentator saham. Kenapa artis nggak boleh? Artis juga kan cuma diminta tolong rekomendasiin saham ini. Sama kayak artis disuruh ngiklanin sampo, ya udah dong kan. Dia nggak harus ngecek ini kadarnya apa aja nih, ini sehat nggak buat umur 75 tahun ke atas, ya enggak. Kita sebagai investor tugasnya adalah pintar-pintar memilah, pintar-pintar ngeliat kayak gitu. Atau pintar-pintar memanfaatkan aksi pom-pom ini untuk cari untung. Itu tugas kita. Tugas kita adalah jadi cerdas karena ini persaingan di bursa saham dan kita nggak boleh kalah pintar dari orang lain. Itu kan tugas kita. Nggak usah marah kayak gitu. Kalau Anda nggak suka ya jangan dengar. Kayak gitu. Dan menurut saya itu nggak ada bedanya dengan JP Morgan misalnya. Setelah Bitcoin terbang, dulu dia pernah anti Bitcoin, sekarang dikatakan bakal 2 miliar, sekarang baru 500 juta, ini nggak ada bedanya. Sama-sama men-trigger orang, beli dong Bitcoin. Mungkin mereka mau jualan. Ini juga nggak ada bedanya dengan berita sore ini di mana keluar berita jam 13.19 Lo Keng Hong diam-diam akumulasi, Lo Keng Hong genggam 5% saham GJTL. Ini jam 13.19. 10 menit kemudian market buka di auto reject atasin saham GJTL. Menurut saya nggak ada bedanya. Jadi nggak ada alasannya kita mendiskriminasi artis hanya karena dia nggak tahu saham. Atau hanya karena alasannya nggak sesuai dengan mekanisme. Kalau beli saham nggak jadi ini, berarti salah dong. Ya bukan itu kok. Ini bukan benar salah. Ini soal goreng-menggoreng. Mengalirkan dana sebesar mungkin ke bursa saham. Jadi bagi Anda yang masih bingung gimana mekanisme pom-pom, sebenarnya sederhana. Misalnya kayak gini. Ini pembahasan saya bahas singkat aja di bursa saham. Jadi misalnya, saya mau merekomendasikan saham. Nah, saya beli saham. Anggap saya beli saham BKSL. Saya beli dulu dari 200 sampai 210. Saya beli di average 200, sekarang harganya 250. Jadi saya udah untung nih. Saya udah untung 25%. Cuma belum ada yang mau beli. Harganya 250, saya punya 200. Jadi apa yang saya lakukan? Saya akan rekomen di YouTube ini. Misalnya sebutlah sahamnya apa? BKSL. Di YouTube ini saya bilang, teman-teman, rekan-rekan para penonton setia Bicara Bandar, saya merekomendasikan ke Anda BKSL. Alasannya saya boleh ngecap apapun. Lahannya luas lah, perkembangan akan mengarah ke Sentul lah, bla bla bla, saya boleh ngecap alasannya, alasan nggak penting. Yang penting adalah hari ini saya rekomen, Senin pagi saya goreng. Hari Jumat malam saya rekomen, Senin pagi saya goreng harganya. Jadi orang lihat, wah bener Pak harga. Saya pakai uang, misalnya saya pakai uang 20M, saya habisin antrian BKSL kalau perlu sampai dari 250 naikin ke 270. Anda ngelihat, wah benar Pak harga ternyata prospeknya bagus nih. Ternyata pengembangan mau ke Sentul nih dan lain-lain. Seperti itu. Prospeknya bagus dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau itu yang dilakukan, orang-orang jadi masuk. Jadi saya goreng, harganya naik,
Terus orang pada ngantri beli di 270. Saya punya modal 200 kan. Tambah ngerek, anggaplah modal saya 220. Saya jual barangnya ke Anda. Anda udah beli gitu, jadi dikerek naik, diakumulasi, pas sideways, jualan. Misalnya saya tadi naikin modal 10 miliar, di bawah punya 20 miliar, di atas saya berhasil jualan 30 miliar. Duit udah di saya nih, saham di Anda. So far Anda yang kalah, karena trading saham ya adalah yang menang bawa duit, yang pulang bawa saham. Cuma saya berbaik hati. Aduh kasihan deh, nggak usah dihancurin BKSL-nya. Nggak usah dihancurin, pakai 30 miliar, saya goreng lagi sahamnya. Saya bilang Disneyland mau masuk ke Bukit Sentul dan lain-lain, ada pabrik, ada project, apa ngecap aja bebas. Atau kalau saya analis teknikal, saya coret-coret grafiknya, saya buat warna, saya kasih nama kayak gitu. Saya kasih nama, udah itu ketika itu saya goreng lagi Seninnya. Saya terbangin lagi. Anda untung. Saya kan udah punya duit 50M, saya terbangin sampai 300. Di 300 Anda akan semakin percaya sama saya. Mungkin Anda jual di 280, di 300 Anda beli, Anda ngantri lagi, saya jual lagi. Gitu aja terus. Tapi karena harga semakin mahal, butuh lebih banyak orang yang beli. Karena orang yang jualan di 270, uangnya nggak cukup untuk beli di 300. Jadi butuh ada capital inflow. Gitu aja terus. Diputar-putar. Saya baik di 300, saya naikin lagi 350. Di 350 saya jual ke Anda. Gitu aja. Tapi di 350 butuh ada capital inflow. Itulah gunanya ngepom-pom saham. Artis-artis diundang kayak gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya hanya seperti itu aja. Ini mekanisme di stock market 2.0 yang harus kita mengerti dan bisa kita manfaatkan kalau kesempatan-kesempatan itu muncul. Seperti itu. Jadi saya rasa itu aja bagi pembahasan saya buat podcast pertama di tahun ini. Jadi bagi rekan-rekan yang punya pendapat, punya komentar, punya kritik, silahkan tulis di kolom komentar, dan nanti di sesi Q&A saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kolom komentar. Juga pertanyaan beberapa waktu yang lalu yang belum terjawab pun akan saya bahas akhir pekan ini, seperti itu. Oh ya, satu lagi saya lupa. 2 minggu yang akan datang, tanggal 20 Januarian, saya lupa, saya akan kembali mengadakan kelas belajar saham dari nol lagi. Ini kelas yang cocok buat pemula banget, Anda yang masih bingung, atau Anda yang belum ngebayang nih bursa saham stock market 2.0 itu kayak gimana, Anda harus gimana, kenapa bisa naik. Di situ saya akan jelaskan dasar-dasar saham, dasar-dasar investasi, dan ini sangat cocok bagi pemula. Saudara-saudara saya yang sekarang pada nelpon pengen trading saham pun saya suruh ikut ini. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa register, linknya akan ada di bawah kolom description, juga ada di website kami. Dan satu hal juga yang mau saya sampaikan, semua uang yang masuk dalam seminar ini, juga seminar-seminar belajar saham dari nol lagi sebelumnya, itu semuanya akan diberikan buat kegiatan kemanusiaan. 100%-nya akan kami berikan, karena ini cuma usaha kami aja buat mengedukasi rekan-rekan secara lebih mendalam tentang bursa saham supaya Anda bisa selamat dan bisa survive di perubahan di stock market yang perubahannya semakin hari semakin cepat ini. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Sampai juga di lain kesempatan. Sehat selalu.